Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Selamat berjumpa kembali di Embun Pagi GKI Delima. Akhir-akhir ini kita sering dikejutkan oleh beberapa musibah yang terjadi di mana-mana. Banjir, tanah longsor, kebakaran, kecelakaan, sering kali kita lihat dan kita dengar beritanya di sosial media atau melalui pemberitaan di TV. Melihat keadaan yang begitu memilukan, kita sering bertanya-tanya, salah siapakah ini? Kenapa Tuhan membiarkan kejadian ini boleh terjadi? Mari kita sejenak mengambil waktu untuk merenungkan kuasa tangan Tuhan yang tetap ada di semua keadaan, sekalipun secara akal manusia seperti tidak ada harapan. Kita akan membuka Alkitab kita di Mazmur 46 ayat 2 sampai dengan 4 yang berbunyi demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Di tengah situasi yang mencemaskan, musibah bisa terjadi di mana saja, yang mana dapat mengakibatkan sukacita kita hilang dan berganti dengan kecemasan dan kesedihan, juga putus asa serta kehilangan harapan dalam menghadapi kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Sebagai orang beriman, hendaknya kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Musibah yang sedang kita hadapi apapun bentuknya itu bukanlah tanda bahwa Tuhan tidak peduli dan membiarkan kita jatuh. Tetapi di balik semua itu, Tuhan tetap memegang kendali dalam kehidupan kita. Kadang kita tidak mengerti dan bertanya, mengapa Tuhan seperti membiarkan kita melewati hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi percayalah, Tuhan pasti memiliki alasan yang baik terhadap masing-masing dari kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi situasi atau musibah yang ada di hadapan kita? Hal pertama adalah bersabar dalam setiap kesesakan dan kesulitan yang sedang kita hadapi. Sabar berarti tidak mengeluh atau bersungut-sungut. Dengan sabar kita dapat melakukan penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Yang kedua adalah selalu bertekun dalam doa. Jika mungkin kita sulit untuk berdoa karena kecemasan yang berlebihan, ketakutan, kesedihan yang mencekam perasaan kita bisa mulai dengan menceritakan segala hal yang kita rasakan kepada Tuhan. Bapa kita coba letakkan semua beban yang menghimpit kita di hadapan Tuhan. Kita sujud menyembah Dia, minta kekuatan dan penyertaan dari Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Besar, Maha Tahu, dan tidak akan membiarkan setiap anak-anaknya jatuh. Hal yang ketiga, selalu memuji Tuhan agar kita mendapat kekuatan baru. Dengan memuji Tuhan, kita bisa tetap kuat dalam menjalani hidup. Beban yang sebelumnya terasa berat akan terasa lebih ringan bila hati kita penuh dengan sukacita. Harapan adalah kekuatan yang membuat kita bisa bertahan dalam menghadapi kesulitan.
Tetapi bersukacita menjadikan kita tetap bisa bersemangat, punya sikap optimis, dan senantiasa bisa tetap mengucap syukur. Tuhan memakai setiap masalah dalam kehidupan kita untuk membentuk dan menguatkan iman kita. Melalui masalah dan musibah yang kita hadapi, kita diminta untuk lebih berserah dan semakin bergantung kepada Tuhan. Karena itu, jangan biarkan masalah kita menghancurkan iman kita. Meskipun terasa sangat sulit, tapi marilah kita terus berharap kepada Tuhan. Di setiap masalah dan musibah pasti ada kekuatan dan pemulihan dari Tuhan, asalkan kita mau berharap dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Mari kita berserah, bersabar, dan tetap percaya bahwa tangan Tuhan sedang bekerja. Mari kita berdoa. Tuhan di dalam surga, terkadang kami dihadapkan dalam situasi yang membuat kami merasa cemas dan takut. Tetapi melalui renungan pada pagi hari ini, kami boleh diingatkan, jika Tuhan selalu siap menopang dan menjaga kita dengan tangannya yang penuh kuasa, sehingga kita tidak terjatuh. Berkatilah kami hari ini, dan selalu sertai kami, karena kami butuh pertolongan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin.